Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngatmoyono, salah seorang pengajar SMA Alfa Centauri dan juga SSC Bandung. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 10, yaitu tentang alat-alat optik. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, ini adalah mata. Jadi, mata itu adalah salah satu karunia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga patut kita syukuri karena mata ini dengannya kita bisa melihat aneka benda yang warna-warni dan kita bisa melihat objek-objek. Kemudian objek-objek itu ternyata akan sangat rumit ketika kita membahas kejadian bayangan yang ada di dalam mata. Adik-adik sekalian, yang pertama akan kita lihat ini adalah anatomi mata kita. Jadi mata kita kalau kita lihat secara anatominya, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini ada kornea yang bagian depannya ini, kemudian ada pupil, ada iris, ada lensa, ya. Kemudian yang paling penting juga di sini adalah retina, ya. Nah, jadi di sini pertama yang cukup sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya sih ini sangat berpengaruh pada pembentukan bayangan. Cuman kita akan lihat beberapa bagian. Jadi yang pertama ini adalah pupil, ya. Jadi pupil. Pupil ini adalah bagian semacam lubang begitu ya, yang akan memberikan kemungkinan cahaya itu masuk ke dalam lensa mata. Jadi kalau di ruangan yang cukup gelap, maka pupil ini akan memberikan luas daerah. Jadi ini adalah pupil itu bentuknya lubang begitu ya. Lubang yang dibentuk oleh bagian iris. Nah, iris ini. Jadi ini bagian iris, kalian lihat pada gambar ya. Iris ini akan membentuk pupil. Nah, pupil ini adalah semacam lubang yang bisa menyempit atau membesar ya. Nah, itu tergantung banyaknya cahaya yang sampai ke mata kita. Kalau kita berada di dalam ruangan yang cukup terang, maka pupil ini akan cenderung menyempit ya untuk membatasi cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, sementara untuk di ruangan yang agak redup atau cenderung gelap, maka pupil ini akan melebar. Nah, sehingga jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kita melalui lensa ini akan semakin banyak. Oke. Nah, jadi itu adalah pupil ya. Kemudian di sini ada lensa. Nah, kemudian lensa ini, ya lensa mata kita, ya ternyata ini adalah lensa yang sangat fleksibel. Jadi dia bisa menjadi lensa yang sangat pipih, meskipun ya dia tetap cembung sebenarnya, tapi bentuknya memipih dan juga bisa menebal, begitu ya. Nah, ini tergantung objek yang kita lihat. Jadi kalau misalnya kita melihat objek-objek yang jauh, gitu ya. Jadi di sini ada. Jadi kalau kita melihat objek atau benda yang cukup jauh, jadi objek yang jauh gitu ya. Nah, maka si lensa kita ini akan cenderung pipih ya. Jadi pipih nih ya. Nah, jadi ini lensa ya. Jadi objek yang jauh nih, ini lensa kita nih, lensa mata. Lensa mata. Nah, jadi kalau lensa mata kita ini kita gunakan dan kita melihat objek yang jauh, maka dia akan cenderung pipih. Kalau kita melihat objek yang dekat, jadi objek yang dekat, maka dia akan cenderung menebal, gitu ya. Jadi menebal nih ya, menebal atau menjadi lebih cembung, menebal. Nah, kemampuan mata ya, kemampuan lensa mata untuk menjadi lebih pipih dan juga lebih cembung begitu, lebih tebal. Ini disebut dengan daya akomodasi. Ya, nanti ini disebut dengan daya akomodasi. Jadi akomodasi. Nah, nanti ada istilah yang disebut dengan akomodasi maksimum. Apa itu? Jadi akomodasi maksimum itu ketika mata kita dalam keadaan sangat sangat cembung begitu, karena kita melihat objek yang dekat. Nah, itu disebut dengan akomodasi maksimum ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan akomodasi maksimum ya, maksimum. Nah, ini ketika kita melihat objek-objek yang dekat ya, di titik dekat mata kita ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan titik dekat. Jadi jarak terdekat yang masih bisa kita lihat dengan baik itu disebut dengan titik dekat. Jadi melihat di titik dekat.
di PP istilahnya ya. PP itu titik dekat atau punctum proximum ya, singkatan dari punctum proximum atau titik dekat namanya. Jadi titik dekat. Nah, ketika kita melihat di titik dekat, maka kita akan melihat dengan cara akomodasi maksimum, yaitu ketika lensa mata kita dalam keadaan sangat tebal ya, sangat cembung begitu. Nah, itu ketika melihat ya di titik dekat ya. Nah, ketika kita melihat objek yang jauh, maka mata kita, terutama lensanya, akan menjadi lebih pipih. Nah, itu kalau kita melihat objek yang sangat jauh, maka dikatakan kita melihat tanpa akomodasi. Jadi nanti ada tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi. Nah, jadi kalau tanpa akomodasi itu artinya melihat sesuatu yang sangat jauh. Jadi melihat di tempat yang sangat jauh. Saya sebut saja tak hingga ya, di sini tak hingga. Maksudnya sangat jauh gitu ya. Itu disebut dengan tanpa akomodasi. Oke ya. Nah, jadi ternyata lensa mata kita bisa begitu. Jadi kalau melihat objek yang jauh, maka dia akan pipih. Objek yang dekat dia akan menebal begitu ya. Nah, kemampuan ini disebut dengan daya akomodasi tadi. Nah, bagian mana yang menjadikan lensa itu bisa lebih pipih maupun lebih tebal, lebih cembung begitu ya. Ini nanti ada yang disebut dengan otot siliar. Nah, bagian yang ini nih. Nah, ini disebut dengan otot siliar ya. Jadi di sini adalah otot siliar. Jadi ini otot ya, otot siliar namanya, siliar. Ini adalah bagian dari otot di lensa mata kita yang menjadikan lensa mata kita ini memipih atau mencembung, begitu ya. Itu bagian yang disebut dengan otot siliar ini. Oke. Nah, jadi itu bagian mata kita. Nah, nanti di sini ketika mata itu normal, jadi artinya berfungsi bagian-bagiannya dengan baik, ya misalnya alhamdulillah kalau mata kita dalam keadaan seperti itu ya. Jadi kalian tidak mengenakan kacamata, baik kacamata minus maupun plus misalnya gitu ya. Nah, di sini kalau mata itu normal, nah, maka dia memiliki titik jauh, artinya titik yang bisa dilihat paling jauh itu disebut dengan punctum remotum. PR ya. Nah, PR itu disebut dengan titik jauh. Ya, titik jauh, ini namanya titik jauh. Nah, kalau mata itu normal, maka dia akan melihat objek yang sangat jauh dengan baik. Ya, meskipun ya objek itu mungkin kelihatan kecil, tetapi dia tidak tidak kesulitan. Dalam arti tetap jelas gambarnya, ya. Itu ada di tak hingga, ya jauh sekali. Itu kalau titik jauh. Jadi kalau ini misalnya mata kita ya. Nah, ini ada mata nih di sini. Ini mata nih. Nah, mata ya. Nah, jadi kalau mata itu sehat, ya dia akan melihat benda-benda yang sangat jauh dengan baik, ya. Nah, kemudian titik dekatnya, ya, jadi disebut dengan apa tadi? P atau punctum proximum, titik dekatnya. Ini kurang lebih 25 cm ya, sampai 30 lah ya, 30 cm. Nah, jadi kira-kira nih 25 sampai 30 cm itu titik dekat tadi, ya PP. Ya, PP atau titik dekat, ya yang ini tadi, ya PP atau titik dekat. Singkatan dari punctum proximum, ya punctum proximum itu PP atau titik dekat. Itu kira-kira 25 cm. Nah, itu kalau mata sehat. Oke ya. Itu diantara sedikit dari bagian-bagian mata yang berperan penting dalam pembentukan bayangan. Nah, saya tambahkan juga di sini bayangan yang dibentuk oleh lensa mata ketika seseorang melihat sebuah benda itu akan terjadi di sini nih, yang disebut dengan retina. Nah, ini adalah bagian di mana bayangan itu terjadi. Nah, ini retina, ya ini tempat bayangan. Ya, ini sepanjang ini retina semua ini ya. Nah, jadi nanti ada bagian yang paling sensitif disebut dengan bintik kuning. Ini retina. Ini adalah tempat bayangan ya. Jadi ini tempat bayangan ya, bayangan. Nah, nanti bayangan yang terbuat di retina ya. Jadi bayangan yang terjadi di retina nanti sifatnya apa? Sifatnya adalah diperkecil. Jadi bayangannya lebih kecil ini ya. Diperkecil. Kemudian apa lagi? Kemudian sifat yang lain adalah terbalik. Ya, terbalik. Nah, jadi bayangan yang dibentuk oleh lensa mata itu diperkecil dan terbalik, ya, terletak di retina, ya, terletak di retina. Tapi kenapa kita bisa melihat benda itu tidak terbalik meskipun bayangannya terjadi di retina itu terbalik? Ya, karena ini nih. Jadi ada saraf optik ya yang mengirimkan sinyal-sinyal itu ke otak dan otak kita mempersepsi bayangan itu tidak terbalik ya oleh otak kita, itu dibaca tegak. Nah, alhamdulillah begitu ya.
Nah, jadi ini diantara hal-hal yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan dikaruniai mata, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi kalau ini bisa dipahami. Yang berikutnya, ya ini kalau seandainya ada cacat pada mata. Ya, jadi di sini ada 3 yang kita bahas. Yang pertama adalah rabun jauh, ya rabun jauh. Ini terutama biasanya terjadi pada anak-anak yang masih muda gitu ya, seperti kalian ya. Nah, ini biasanya terjadi rabun jauh atau miopi. Nah, rabun jauh ini ya, itu biasanya adalah ya mungkin sebagiannya karena mungkin kebiasaan membaca begitu ya yang kurang baik, apakah mungkin di tempat yang redup begitu ya. Nah, ini menjadikan bagian ini nih, bagian belakang ini, bagian retinanya ini kemudian mundur ke belakang. Sehingga bayangannya ini tidak tepat di retina. Nah, ini kan bayangan ya di sini, ya letak bayangan di situ. Ini di depan retina. Nah, jadi di sini bayangan, bayangan itu terjadi di depan retina, di depan retina, ya, retina. Nah, sehingga ya orang yang bersangkutan itu tidak akan melihat benda dengan jelas, ya. Jadi mungkin sedikit kabur begitu bendanya ya, karena memang tidak pas di retina. Itu bayangan yang terbentuk. Nah, biasanya orang yang mengalami rabun jauh atau miopi ini bisa ditolong dengan lensa negatif. Nah, ini lensa negatif ya, lensa cekung. Ini lensa negatif. Nah, ini bisa diperbaiki dengan lensa negatif sehingga bergeser ini letak bayangannya kemudian tepat di retina. Nah, itu ditolong oleh lensa negatif. Ya, ini lensa ya, ini lensa negatif. Nah, ini untuk memperbaikinya. Jadi kalau di antara kalian ada yang matanya minus, itu pasti kacamatanya mengalami rabun jauh, tidak bisa melihat yang jauh, itu pasti ditolong dengan kacamata minus, ya minus berapa begitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, jadi kalau kita gambarkan, maka di manakah letak titik berat seseorang yang menderita miopi? Ya, di sini tentu saja punktum remotumnya atau titik jauhnya ada di titik tertentu. Ya, jadi ini tertentu ya. Jadi di titik tertentu. Di titik tertentu. Ya, tidak di tak hingga. Kalau mata normal kan di tak hingga. Ini titik tertentu. Nah, sementara PR-nya, jadi kalau ini mata misalnya, ini mata kita nih. Nah, ini mata misalnya, ini mata ya. Nah, kalau orang mengalami rabun jauh atau miopi ya, biasanya sih dia tidak masalah ketika melihat benda yang dekat. Jadi kacamatanya biasanya bisa dilepas kalau dia melihat benda-benda yang dekat. Nah, jadi di sini biasanya si PP-nya normal ini biasanya ya. Jadi di sini lebih kecil atau sama dengan sekitar ya 25 cm. Ya, itu PP-nya. Bisa juga lebih kecil dari 25 cm. Tapi biasanya sih kebanyakannya normal ya PP-nya ini ya untuk orang yang mengalami rabun jauh atau miopi. Ya, jadi bukan di hingga ya PR-nya ya, punktum remotumnya ada di titik tertentu. Oke, itu yang pertama, cacat mata. Yang kedua, cacat mata yang kedua adalah rabun dekat atau istilahnya hipermetropi. Ya, ini rabun dekat. Nah, rabun dekat ini biasanya terjadi karena kelemahan otot siliar yang ada di sini tadi, otot siliar ya. Jadi otot yang menjadikan lensa mata kita itu lebih pipih atau lebih cembung gitu ya. Itu otot siliar. Nah, untuk orang-orang yang sudah berusia, ya sudah berusia nih biasanya ya, mungkin 40 tahun ke atas begitu atau 50 tahun ke atas biasanya mengalami penurunan daya akomodasi. Jadi kemampuan otot siliarnya untuk memipih dan mencembungkan lensa mata ini berkurang. Nah, kalau berkurang berarti nanti ya ketika melihat objek yang dekat ya tidak bisa cembung si lensa matanya ya karena otot siliarnya kemampuannya berkurang. Sehingga apa? Ya, ini bayangannya terletak di belakang retina. Nah, jadi di sini bayangan ya itu terletak di belakang retina ya. Ini ada di belakang retina. Nah, ini kalau orang mengalami rabun dekat atau hipermetropi ya. Nah, biasanya orang ini bisa ditolong ya, bisa diperbaiki cara pandangnya ketika melihat benda-benda yang dekat itu dengan lensa positif ini. Nah, jadi ini biasanya orang-orang yang sudah berusia ya, jadi sudah 50, 60 tahun biasanya ini kacamatanya plus atau kacamata baca biasanya mereka menyebutnya ya. Jadi ini lensanya lensa positif gitu karena memang biasanya tidak bisa membaca dengan baik kalau tanpa kacamata ya. Jadi di sini kacamatanya kacamata positif bukan negatif ya. Jadi nanti bayangan tepat ada di retina. Nah, itu kalau
hipermetropi. Nah, jadi kalau kita gambarkan diagramnya, nah dia bermasalahnya itu ada di di PP-nya, bukan di PR-nya ya. Biasanya PR-nya sih nggak masalah. Ya, jadi PR-nya ini ada tetap di tak hingga. Ya, jadi punktum remotum atau titik jauhnya itu di tak hingga, normal biasanya. Cuman yang bermasalah ini PP-nya. Ya, jadi PP-nya ini biasanya lebih besar dari 25 cm, gitu ya. Nah, lebih besar dari 25 cm. Ini matanya di sini ya. Ini mata di sini. Oke. Nah, biasanya begitu ya kalau orang menderita rabun dekat atau hipermetropi. Oke, kemudian cacat mata yang lain ini adalah yang ketiga ya, ada yang disebut dengan mata tua atau presbiopi. Nah, ini adalah orang yang mengalami dua-duanya, baik rabun jauh atau rabun dekat. Begitu. Jadi masalah dua-duanya ini bermasalah begitu. Itu mata tua ya. Nah, sehingga nanti kacamatanya ini harus dua. Ketika dia melihat yang jauh, dia menggunakan kacamata minus. Jadi kalau melihat ini ya, jadi melihat jauh gitu ya. Kalau dia melihat jauh, ini masalahnya kan di PR-nya kan di titik jauhnya. Nah, jadi di sini si bayangannya tetap di depan retina. Jadi di sini nanti kacamatanya adalah kacamata, jadi kacamata main. Nah, jadi kalau dia melihat jauh, dia harus menggunakan kacamata minus. Sementara kalau melihat yang dekat, ya melihat dekat, ya yang dekat misalnya, nah dia tetap harus menggunakan kacamata plus ini. Jadi kacamata plus. Nah, jadi kacamatanya double. Nah, sering ini diperbaiki dengan kacamata rangkap ya. Jadi nanti kalau kalian lihat ada kacamata bentuknya begini misalnya ya. Nah, ini kacamata bentuknya begini. Nah, sementara bagian yang bagian yang bawah ini adalah bagian plus. Nah, ini plus ya. Nah, ini bagian min. Nah, gitu. Nah, ini biasanya untuk orang yang mengalami presbiopi atau ini disebut dengan kacamata rangkap ya, kacamata ganda atau bifokal biasanya. Jadi kacamata rangkap ini ya, rangkap. Nah, atau sering disebut sebagai bifokal. Nah, ini kacamata rangkap ya. Jadi dia harus diperbaiki baik minusnya atau plusnya. Nah, jadi menggunakan kacamata rangkap. Oke ya, itu gabungan dari miopi dan hipermetropi. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan lagi kalau ini bisa dipahami. Yang berikutnya, ini contoh soal ya, contoh soal. Kalian coba perhatikan. Titik jauh mata seseorang ya yang miopik, artinya dia menderita rabun jauh ya, miopik ini. Ya, jadi rabun jauh. Jadi titik jauhnya, jadi PR-nya ya, jadi PR puntum remotumnya itu ada di 1 meter nih. Nah, untuk mampu melihat benda-benda yang jauh dengan jelas, maka jarak fokus dan kuat lensa kacamata yang harus dikenakan adalah berapa? Oke. Jadi ini ingat, ini adalah orang rabun jauh. Artinya apa sih? Dia tidak bisa melihat sesuatu yang jauh. Ya, sesuatu yang jauh itu kan berarti S ya. Jadi jarak bendanya itu ada di tak hingga. Nah, sementara kalau melihat di benda-benda di tak hingga, matanya nggak mampu. Nah, sekali lagi, ya perlu kalian catat, kalian ingat, kacamata hanyalah membantu. Jadi kacamata itu sama sekali tidak menyembuhkan mata. Jadi mata yang mengalami miopi tadi ya, jadi hanya membantu. Nah, karena dia tidak bisa melihat benda-benda di titik yang jauh, di benda-benda yang di titik tak hingga, maka oleh kacamatanya dibuatkan di tempat yang dia mampu. Mampunya di mana? Ya di sini di 1 meter. Nah, sehingga nanti S aksennya ini harus terletak di 1 meter, tapi terletak di depan lensa kacamata. Makanya di sini minus. Jadi kalau bayangan berada di depan lensa itu negatif, gitu ya. Nah, jadi dia mau melihat benda yang sangat jauh, S-nya tak hingga. Tapi matanya nggak mampu. Nah, oleh kacamatanya ditolong, dibuatkan benda gitu ya, yang dia lihat. Nanti benda yang akan dia lihat, tapi benda itu adalah bayangan yang dibuat oleh lensa kacamata. Ya, jadi terletak di min 1 meter. Nah, ini yang dia lihat sebenarnya. Nah, jadi nanti kalau kita terapkan persamaan lensa biasa ya, jadi seperfokus sama dengan seper S ditambah dengan seper S aksen. Maka kalian punya di sini 1 per F ya, itu nanti kita cari sama dengan 1 per S. S-nya di tak hingga kan, ditambah dengan seper S aksen ya, jadi 1 per min 1 gitu ya. Nah, sehingga nanti fokusnya berapa? Nah, karena di sini PR-nya 1 ya, jadi F-nya adalah min 1 meter. Nah, jadi fokusnya ada di 1 meter. Atau kalau dicari kekuatan lensa, masih ingat kan rumus kekuatan lensa ya? Kekuatan lensa. Nah, kekuatan lensa
itu sering dinyatakan dengan huruf P. Ya, apa itu P? Sama dengan seperfokus. Nah, fokusnya kebetulan min 1 meter. Jadi di sini nanti min 1, satuannya apa? Dioptri. Nah, jadi dia harus mengenakan kacamata min 1 dioptri. Atau orang ini dikenal min 1 matanya. Ya, oke? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain di sini tentang hipermetrop, ya. Jadi orang yang mengalami rabun dekat. Seorang penderita hipermetrop dengan titik dekat. Nah, jadi di sini disebutkan titik dekatnya ya. Jadi di sini PP-nya, titik dekatnya 50 cm. Hendak membaca buku terletak di 25 cm di depan depan mata. Tentukan kekuatan kacamata yang harus dikenakan. Oke. Jadi cara berpikirnya begini. Orang tadi ingin melihat benda di 25 cm. Jadi kalau orang itu membaca, tentu saja dia akan meletakkan bendanya di 25 cm, ya kan? Ini bendanya berarti S-nya. Tapi kan tapi matanya tidak mampu. Nah, sekali lagi kacamata cuman membantu. Nah, jadi kacamata membuatkan benda yang akan dilihat. Nah, tapi itu bayangan sebenarnya. Nah, jadi akan dibuatkan sebuah benda, sebuah bayangan sebenarnya oleh lensanya ya. S-aksen itu di titik yang dia mampu. Mampunya di mana? Di PP. PP-nya adalah 50 cm ini. Nah, berarti di sini nanti S-aksennya adalah min 50 cm. Nah, berapa jarak fokusnya? Fokus kacamatanya ya, tinggal terapan tadi ya. Seperfokus sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S-aksen gitu ya. Jadi nanti akan sama dengan 1/25 dikurangi 1/50 ya. Nah, samakan penyebutnya, oke? Jadi 2/50 kan? 2/50 dikurangi 1/50. Berapa nih? Jadi sama dengan 1/50 ya. 1/50. Atau fokus yang harus dikenakan 50 cm ya, 50 cm. Atau dalam meter ya setengah ya, setengah meter. Jadi ya, setengah meter nih. Fokusnya. Nah, yang ditanyakan bukan jarak fokus ya, tapi kekuatan lensa. Apa tadi lambangnya? P. Ya, itu sama dengan seperfokus ya, tapi fokusnya harus meter ya. Jadi nanti 1 dibagi setengah ya. Jadi 1/2. Jadi hasilnya adalah 2 dioptri. Nah, jadi orang ini tadi harus mengenakan kacamata plus 2. Ya, plus 2. Oke, itu contoh soal hipermetrop. Nah, contoh soal lagi. Seorang kakek menderita presbiopi. Maksudnya tadi presbiopi? Presbiopi ini adalah mata tua. Nah, disebutkan juga kakek ya. Kalau kakek itu pasti sudah tua ya. Itu kakek muda kayaknya nggak ada ya. Jadi seorang kakek menderita presbiopi mempunyai titik dekat. Nah, ini PP-nya tadi ya. Jadi di sini titik dekatnya adalah 50 cm. 50 cm betul. Sementara titik jauhnya, ini PR-nya ya. Ini PR-nya. Nah, jadi punggung remotumnya di 2 meter. Tentukan kekuatan lensa kacamata atau kacamata rangkapnya ya, yang harus dikenakan agar sang kakek dapat melihat secara normal. Ya, jadi dia mau normal. Oke, nah di sini kita pecah jadi 2. Pertama melihat dekat ya. Jadi melihat yang dekat ya, melihat dekat. Apa tadi? Kacamatanya harus positif ya. Nah, melihat dekat. Dia nggak bisa. Nah, bisanya di 50 cm. Jadi ketika dia melihat dekat, misalnya baca buku kan ya. Nah, itu bukunya kan pasti diletakkan ya di 25 cm. Ya, 25 cm. Tapi kan si lensa matanya nggak bisa melihat ini dengan baik. Nah, oleh kacamatanya dibuatkan sebuah bayangan. Ya, sebuah benda sebenarnya ya, tapi ini bayangan. Oleh lensa ya, yang dia mampunya di mana? Di 50 ya. Jadi min 50 ya. Kenapa minus tadi? Karena ada di depan lensa. Oke? Nah, jadi kalau kita terapkan seperfokusnya nanti sama dengan 1/S ya, atau 1/25 dikurangi ditambah ya 1/S aksen. Tapi ini kan minus ya, jadi 1/50 ya, kan min 50. Jadi nanti samakan penyebutnya kayak tadi, jadi 2 dikurang 1 ya, per 50. Oke? Jadi sama dengan 1/50. Nah, sehingga fokusnya berapa nih? Nah, jadi di sini fokusnya adalah 50 cm ya, atau setengah meter ya, setengah meter. Nah, setengah meter itu kalau dicari berapa kekuatan lensanya ya berarti sama dengan 1/fokus atau 2 dioptri. Nah, gitu ya. Jadi ini ketika melihat dekat. Nah, jadi dia harus mengenakan kacamata plus 2. Oke, yang kedua, kalau melihat jauh. Melihat benda-benda yang jauh nih. Nah, kalau melihat benda yang jauh gimana? Nah, melihat benda yang jauh berarti bendanya ada di tak hingga, tapi kan nggak mampu. Nah, oleh kacamatanya dibuatkan
di titik yang dia mampu. Di mana itu? 2 meter di depan lensa kacamata atau di depan matanya. Jadi di sini min 2 meter, gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita terapkan seperfokus sama dengan seper S ditambah dengan seper S aksen. Jadi sama dengan 1 per tak hingga. Nah, di sini ditambah 1 per min 2. Ya, oke, langsung ketahuan aja lah ya. Jadi nanti di sini fokusnya pasti min 2 gitu ya. Min 2 meter ya. Min 2 meter. Atau kekuatan lensanya ya berarti 1 dibagi dengan min 2 atau berapa nih? Jadi min 1 per 2 atau min setengah dioptri. Nah, jadi dia harus menggunakan apa namanya kacamata rangkap seperti ini. Jadi bagian yang plusnya itu plus 2. Nah, jadi kacamatanya kurang lebih begini nanti ya. Nah, kacamatanya kurang lebih begini. Nah, ini kacamata ya maksudnya. Nah, ini kacamata. Nah, nanti di sini pada bagian yang ini kekuatannya harus plus 2 ya, dioptri. Nah, bagian yang ini itu adalah berapa? Min setengah ya tadi ya. Jadi min setengah dioptri. Nah, gitu ya. Oke, itu kacamata rangkap ya bagi seorang kakek yang menderita presbiopi. Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah kamera. Nah, kamera ini sebenarnya adalah perangkat yang sangat mirip dengan mata sebenarnya cara kerjanya. Jadi kalau kita coba bandingkan ya antara kamera dengan mata, sebenarnya ini mirip ya. Kamera yang kita pakai untuk potret-potret, untuk selfie gitu ya. Nah, ini cara kerjanya mirip dengan mata kita sebenarnya. Ketika apa namanya sebuah objek itu direkam ya menggunakan kamera, ya dia akan melalui lensa. Nah, kemudian apa namanya lensa itu akan membentuk bayangan di sini di film. Jadi kalau di mata itu ada retina, maka di sini ada film. Ini retina kalau di mata ya, retina. Nah, itu kalau mata maksudnya ya. Kalau mata ada retina, kalau apa namanya kamera ada apa? Ada film di situ. Nah, jadi letak bayangan. Jadi nanti bayangannya akan terekam di film itu. Oke? Nah, di sini ada kacamata. Nah, di sini ada apa namanya diafragma atau aperture. Yang ini ya, yang ini nih. Ini sama dengan iris sebenarnya kalau pada mata kita. Ini mirip iris tadi. Jadi iris ya. Nah, sementara lubang ini apa tadi? Namanya pupil kan? Nah, jadi namanya lebar diafragma kalau di sini ya. Nah, jadi ini mirip sebenarnya kalau kita bandingkan dengan mata. Jadi kamera itu sebenarnya analogi ya. Jadi di sini analogi dengan mata ya, mata kita. Ya, mata ya mata kita maksudnya ya. Nah, itu analogi kamera dengan mata. Cara kerjanya mirip ya, semacam itu juga. Oke, kita lihat contoh sekarang. Sebuah kamera dengan jarak fokus tetap ya. Jadi di sini fokusnya nggak fleksibel ya. Jadi fokusnya tetap. Jadi fokusnya adalah 75 mm ya, 75 mm atau kalau kita meterin ya sentimeterin ya 7,5 ya sentimeter gitu. Mula-mula digunakan untuk memfokuskan benda yang jauh sekali. Ya, jadi memfokuskan benda jauh gitu ya sehingga terbentuk tajam, bayangan tajam di film. Nah, jadi ini benda yang jauh. Benda jauh itu berarti apa? Ya S-nya ada di tak hingga. Nah, S aksennya kan tadi di film tadi ya. Berapa S aksennya? Ya bisa kita cari kan. Jadi seperfokus sama dengan seper S ditambah dengan seper S aksen gitu ya. Nah, seper S aksen. Nah, kalau kita hitung ya nanti seperfokusnya kan 7,5 cm. Sementara S-nya kan tak hingga. Nah, nanti di sini ditambah dengan seper S aksen. Nah, tahulah kita. Berarti S aksennya ada di mana? Ya, S aksennya pasti karena seper tak hingga itu dianggap 0 ya. Dianggap 0 nih. Jadi sesuatu yang jadi 1 dibagi sesuatu yang sangat besar. 1 dibagi tak hingga dianggap 0. Ya, berarti nanti S aksennya pasti di 7,5 kan? cm. Nah, itu awalnya ketika dia melihat atau merekam objek yang sangat jauh. Nah, kita lanjutkan dulu soalnya. Kemudian ya, jadi di sini nih sebutkan kemudian kamera digunakan untuk memfokuskan bayangan dari suatu benda yang terletak sejauh 1 meter. Nah, jadi ini S yang kedua ya. S yang kedua itu adalah 1 meter dari kamera. Untuk tujuan tersebut lensa harus digeser apa namanya sejauh berapa gitu ya. Nah, jadi di sini bendanya sekarang ada di 1 meter, S-nya ada di 1 meter. Fokusnya kan tetap ya. Ini kan fokusnya segini tadi. Fokusnya tetap. Nah, sehingga nanti kalau kita cari ya, jadi 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Nah, coba masukkan nilainya. 1 per 7,5 ini dalam senti aja ya. Nah, ini sama dengan 1 per S. Nah, S-nya kan 1 meter. 1 meter itu berapa? Ya 100 cm kan? Ya 100 cm. Kita buat aja di sini 1 per 100 ya. 100 cm ditambah dengan 1 per S aksen. Gitu ya. Nah, nanti kalau kalian selesaikan 1 S aksen itu nanti sama dengan 1 per 7,5
dikurangi dengan 1/100 kan? Nah, coba samakan penyebutnya. Kalau samakan penyebutnya misalnya dijadikan berapa nih ya? Terserah aja sih, ini bisa kalikan 100 juga boleh. Jadi 100 nanti dikurangi 7,5 juga boleh kan ya. Kemudian dibagi dengan 750 ya. 750 gitu. Jadi nanti di sini tinggal 92,5 ya kan? Jadi 100 dikurangi 7,5 kan 92,5 ya. Dibagi dengan 750. Nah, berarti nanti di sini apa namanya kalau dicari S aksenya di mana? Ya, S aksenya nanti 750 dibagi dengan 92,5. Nah, ini sama aja kalau nanti kalian hitung ya. Ini kurang lebih 8,1 ini. Ya, jadi 8,1 cm atau 81 mm. Nah, ini. Jadi tadi bayangannya tuh di sini. Ya, 7,5 cm. Sekarang bayangannya di sini. 81 mm. Ya, tadi 75 apa namanya? 75 mm ya. Ya, 75 mm. Jadi S aksen 75 cm itu kan sama aja ya. Ini sama aja dengan apa namanya 75 mm sih. Nah, jadi lensanya harus digeser berapa? Ya, otomatis ini pergeserannya ya kalau kita hitung. Nanti pergeserannya ya tinggal diselisihkan aja. Jadi pergeseran. Ya, jadi di sini sama dengan delta S aksen. Ya, tinggal 81 dikurangi 75. Jadi sama dengan berapa nih? 81 kurangi 75, 6 ya. Jadi 6 mm. Ya, jadi harus digeser sejauh 6 mm. Jadi 81 dikurangi 75. Oke ya? Bisa difahami nih ya. Jadi digesernya 6 mm ya. Jadi 81 kurangi 75 atau 0,6 cm. Oke, kalau itu bisa difahami, mungkin untuk alat optik sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke bagian kedua. Insya Allah ya, pada bagian kedua nanti kita lanjutkan. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.